teman-teman Embaran Bercerita. Halo Embaran, nama saya Yohanes Kabes. Saya adalah Membahas seorang karya-karya yang pastinya teman-teman idenya waktu itu kabupaten. gabung sama sebuah platform. Apalagi itu kalau terinspirasi dari musik. Halo teman-teman Embaran Bercerita dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Embaran Bercerita. Jadi di video kali ini kita kedatangan satu narasumber yang memang sangat menginspirasi anak muda, khususnya di daerah Papua, khususnya lagi Kabupaten Fakfak. Siapa dia? Mari kita sapa, ini dia. Halo Kakak Yohanes. Halo, Halo. Apa kabar Kakak? baik sekali. Oke, Kakak, sebelum kita bincang-bincang ini kita harus perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, mulai Kakak boleh perkenalan dulu ke teman-teman Embaran Bercerita. Halo Embaran, nama saya Yohanes Kabes. Saya adalah seorang penulis asal Fakfak. Oke, teman-teman, di sini saya jelaskan sedikit soal latar belakang Kakak Yohanes. Kakak Yohanes ini merupakan salah satu anak muda di Kabupaten Fakfak yang memang aktif di dalam dunia penulisan novel. Ya, Kakak Yohanes ini sudah memiliki beberapa karya-karya ya, Kakak. Karya-karya yang memang sudah saya lihat juga memang lumayan bagus, sangat bagus ya, bukan lumayan lagi. Oke, mungkin kita perkenalan lebih jauh mengenai latar belakang Kakak Yohanes sebelum kita masuk mengenal dia punya karya-karya. Oke, mari teman-teman kita kenalan dulu dengan Kakak Yohanes. Sebelum kita masuk membahas Kakak karya-karya yang pastinya teman-teman Kabupaten Fakfak ini harus tahu tentang Kakak dulu terlebih dahulu. Kakak asal aslinya, Bapak asal dari mana, Mama asal dari mana, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Mama dan bapak saya itu asalnya dari Fakfak, suku Baham asli. Asli Asli, ya. tidak ada campuran ini. Tidak ada. Memang anak-anak Baham ini selalu memiliki potensi-potensi yang memang luar biasa sekali. Oke, Kakak mungkin dulu SD-nya dari mana? SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah. SD ini di SD IPK Santo Laurentius Wayati. Wayati. Ya. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 4 Pasir Putih Fakfak. Dan SMA-nya SMA Negeri 2 Fakfak. Alumni, kita sama alumni. Kuliahnya di Universitas Papua jurusan Sastra Inggris. Sastra Udah Inggris. lulus, ya. Keren. Kakak, kita lihat-lihat Kakak karya-karya sedikit Ya, bisa, boleh. Kak? Boleh, Itu boleh. Kakak, sabar dulu. Kita teman-teman kalau mau menjangkau Kakak punya karya-karya atau melihat Kakak Yohanes punya karya-karya, langsung bisa saja di mana Kakak? Kakak Di sendiri jelaskan. Goodreads, ya, Goodreads blog untuk semua penulis, ada karya-karya kita di-upload di sana. Terus kemudian kalau mau dibeli langsung bisa di Shopee dan ada juga elektroniknya di Google Play Store. Elektronik. Ya. Oke, keren sekali. Saya dengar-dengar ini Kakak punya karya ini sampai di negara luar ya kan? Iya, Saya lihat juga di Instagram, teman-teman juga bisa lihat itu ada orang luar yang nge-review Kakak punya karya. Itu kalau Kakak begini, kalau sampai karya di luar negeri begitu berarti itu diterjemahin ke bahasa luar. Iya, kadang. Dari Indo ke translate ke bahasa luar. Bahasa Inggris tuh, ya. Bahasa Inggris. Iya. Keren sekali. Dan tadi tuh saya lihat itu satu novel tuh kalau terasa yang nama novelnya apa nih? Six Horse. 6 Hours, ya. Itu 269 halaman ya? Iya. 269 halaman. Keren sekali. Untuk satu penulisan novel, buku novel. Sementara Kakak punya karya yang saya lihat sudah upload di, apa nih namanya Kakak? Goodreads. Goodreads. Itu sudah ada 4, teman-teman bisa buka ya. Buka Iya. saja di Google Chrome, terus ketik Yohanes Kabes. Nanti muncul. Ya. Nanti muncul, Kakak punya karya-karya semua ada. Teman-teman bisa cek sendiri. Sangat-sangat bagus. Dia punya rating-rating, dia punya review-review juga memang sangat memuaskan. Saya belum baca, tapi nanti pasti saya baca. Oke, Kakak, mungkin Kakak, saya tanya-tanya dari satu-satu novel ya. Iya, Kan boleh. Kakak punya karya 4 yang sudah di-upload. Iya. Dari novel Six Horse ya? Iya. Iya. Kakak, kalau boleh tahu, itu Kakak dapat idenya itu dari mana? Idenya waktu itu gabung sama sebuah platform menulis online, ya. Terus kemudian dapat ide dari sana karena saya gabungkan elemen antara elektronik dan juga hal-hal mistis, terus digabungkan jadi satu. Jadi ceritanya tuh tentang orang yang ketika dia baca cerita lewat sosial media atau lewat platform itu dia langsung bunuh diri gitu, kayak dirasuki dan mati. Dirasuki. Iya, jadi Berarti ceritanya horor ya? Iya, genre horor, Genre horor. horror thriller. Oke. Berarti penulis novel ini harus dipaksa untuk berwawasan luas, berimajinasi luas. Harus berimajinasi. Karena harus berimajinasi ini nanti setelah yang ini harus ke sini, Ya, harus ke jalan sini. ceritanya harus ke sini dan endingnya harus kayak gini. Ya. Harus dipaksa berimajinasi. Oke. Mungkin Kakak cerita sedikit dong bagaimana Kakak bisa terjun dalam dunia novel ini. Maksudnya awal-awal Kakak tertarik dengan dunia novel ini maksudnya bagaimana?
Pasti ada lah alasan-alasan tertentu kenapa kakak bisa tertarik ke dunia novel. Jadi waktu itu masih kecil ya, kira-kira umur 3 sampai 4 tahun. Itu di kampung bapak saya tuh seorang jurnalis. Oh, Waktu bapak itu. seorang Iya, jurnalis. waktu itu Mungkin seorang bisa jurnalis. disebutkan namanya, Pak. Bapak Valentinus Kabes. Oke, semua pasti kenal, saya juga kenal. Jadi bapak tuh seorang jurnalis waktu itu. Jadi kalau bapak bawa pulang koran dan lain, saya suka baca-baca korannya. Suka baca koran. Suka baca korannya, mulai tertarik dari situ. Kemudian novel pertama yang saya baca tuh karyanya John Grisham, judulnya The Last Juror. Itu novel pertama yang kakak Iya, baca? novel pertama yang Itu saya kelas baca. berapa tadi? Kira-kira kelas 4 ya. Kelas 4 SD. Iya. Itu sudah mulai tertarik Sudah mulai tertarik dengan dunia novel. dunia novel. Tapi itu langsung terjun ke dunia novel atau sempat? Belum. Oh, belum. Belum, karena waktu itu masih fokus tulis kayak puisi-puisi gitu, tapi belum berani dipublikasikan. Oh, berarti awalnya dari puisi. Iya, dari puisi. Setelah dari puisi baru terjun ke dunia Dunia novel. novel, ya. Berapa lama sih kakak dari bapak bawa pulang koran itu kakak baca-baca, Iya. baca-baca novel sampai kakak buat novel karya pertama itu kira-kira tahun berapa dan pas kakak umur berapa? Karya pertama tuh waktu SMA ya. SMA. Iya, SMA kelas? SMA kelas 2. Itu sudah mulai tulis. Semoga guru-guru SMA Negeri 2 nonton. Semoga. Itu SMA kelas 2 kakak sudah buat karya pertama? Iya, sudah buat. Waktu itu buat cerpen dulu, baru Cerpen. mulai menuju ke novel ya. Pas kakak buat novel cerpen atau novel itu sempat kakak publikasi atau kasih tunjuk ke orang-orang? Belum berani publikasikan. Belum berani. Tapi Kenapa? dikasih ke teman-temannya semua. Oh. Mungkin teman-temannya waktu itu sama-sama saya tahu. Saya sempat Teman-teman bagi-bagi cerpen untuk mereka baca. kalau nonton ini pasti dong Iya. oh iya dulu Yohanes sempat bagi saya dia Iya, hasil karya pertama. Iya, hasil karya pertama. Keren. Oke, kita lanjut ke kakak punya novel yang kedua, Bidadari dari Timur. Ini tadi saya baca judul ini saya langsung, ini menceritakan kita perempuan-perempuan timur kali. Iya. Mungkin kakak bisa cerita sedikit atau kasih tahu kakak dapat ide atau inspirasi dari mana sampai bisa? Bidadari dari Timur tuh sebenarnya terinspirasi dari cerita yang panjang. Itu waktu itu dikasih ide sama bapak. Loh, dari Ya, bapak? Dari bapak tentang novel Bidadari dari Timur. Tapi saya bikin puisinya dulu. Bikin Jadi puisi? iya, bikin puisinya tuh ada beberapa puisi yang digabungkan dengan anak-anak lain di dalam satu buku itu. Jadi kayak Anak-anak kolaborasi. lain ini kolaborasi dari? Anak-anak ada dari Unimuda, ada dari Unipa, ada dari Bandung juga waktu itu yang gabung. Gimana ceritanya kok bisa kolaborasi sama dorang? Waktu itu kan saya sempat booming juga ya berita-beritanya di mana-mana, terus ada orang tahu kan kalau saya itu seorang penulis. Jadi mulai kumpul lah teman-teman yang mau nulis puisi sama saya gitu. Oh, Terus, jadi ya, mereka menawarkan diri Menawarkan untuk diri. bergabung, memberikan Berkolaborasi, karyanya, ya. berkolaborasi bersama kakak. Iya. Keren. Dan dari kumpulan puisi-puisi semua dibuat satu buku. Ini buat satu buku. Keren sekali. Jadilah judul Bidadari dari Timur. Iya. Keren. Oke. Terus kalau karya selanjutnya, karya yang ketiga ya, Hujan Kabut dan Catatan Kecil. Iya. Itu terinspirasi dari mana kakak? Hujan Kabut itu sebenarnya puisi prosa liris begitu. Jadi dia tulisannya bebas, tidak pakai aturan seperti yang puisi. Karena prosa liris itu dia bebas. Kayak deskripsi paragraf, tapi kita pakai kata-kata yang indah. Itu namanya prosa liris. Oh, bentar. Ini kan tadi selain buat novel, dalam bentuk novel kayak gini kan kakak sempat bilang kalau kakak buat puisi. Iya. Apakah puisi juga kakak publis di media sosial atau Iya tidak? ada. Di dalam Ada. Bidadari dari Timur tuh ada puisi. Iya, maksudnya secara terpisah. Secara terpisah ada di media-media, belum bikin yang satu buku secara total gitu belum. Oke. Tapi ada beberapa puisi yang memang nanti dibikin buku. Kakak kalau boleh tahu ini satu buku tuh kakak buat itu menghabiskan waktu berapa lama? Kalau puisi itu sekitar 1 atau 2 bulan, tapi kalau novel tuh butuh 7 bulan lebih. Butuh 7 bulan. Bisa sampai 1 tahun. Apalagi kalau kita butuh, misalnya kita mau tulis tentang Swangi nih. Itu kan kita butuh research langsung ke lapangan, karena kita tidak tahu Swangi itu seperti apa. Kita harus melakukan research langsung, terus kita pakai teknik show don't tell untuk mendeskripsikan Swangi itu secara jelas seperti apa, karena orang dari luar tuh tidak tahu Swangi yang di Papua itu seperti apa. Ya, karena memang setiap daerah Iya. itu punya kepercayaan Swangi yang Iya. berbeda-beda. Berarti sebelum kakak mau buat satu novel, mau buat satu buku, itu kakak harus turun ke lapangan. Harus. Apalagi itu kalau terinspirasi dengan satu kepercayaan daerah, mitos-mitos di sebuah daerah itu kita harus turun langsung, melakukan interview ke orang-orang yang dekat sekali dengan hal seperti itu, baru kita mulai bikin cerita. Jadi buat ceritanya, mulai dari situ. Keren loh, berarti butuh effort juga. Betul.
Satu buku tuh bisa dihabiskan waktu untuk menulis 1 tahun, hampir Bisa 1 tahun. sampai 1 tahun. Hampir 1 tahun. Iya. Belum lagi kakak turun lapangan untuk cari Iya. informasi-informasi yang lebih detail agar kasih masuk ke buku itu tidak mendapatkan pro dan kontra. Iya. Oke, keren. Ini yang terakhir bahasa Inggris ini karyanya. Ada 4 karya. Hujan ya kalau tersalah. Hujan apa dan apa. Oh, Saya iya. kurang fasih berbahasa Inggris, sorry ya guys. All Little Know About You. Itu dari Hujan Kabut, jadi ditranslate. Judulnya ditranslate juga. Oke, satu-satu nih kakak. Dari buku Six Horse ini kakak menghabiskan waktu berapa lama? Six Hours itu 6 bulan, karena dia tipis sih. 200 halaman tapi tidak Tipis. Saya sebagai pencinta buku langsung tipis. Iya, itu masih habisin cuma 2 bulan saja sih. Oke, kalau yang Bidadari? Kalau dari Timur itu 1 bulan saja. 1 bulan Iya. saja. Maksudnya itu untuk susun bukunya 1 bulan. Iya. Karena memang sudah dapat Sudah puisi-puisinya dapat dari puisi dari teman-teman. teman-teman. Iya. Kalau yang Hujan Kabut? Hujan Kabut itu sebenarnya catatan-catatan dari media sosial yang di-upgrade lagi baru dibuat buku. Dibuat dalam satu Iya. buku. Oke. Terakhir yang Rain? Yang terakhir, Iya. oh itu yang awal. Iya. Oh ini yang awal? Iya. Ini yang di post awal? Yang post awal. Oh Tahun sorry, terbitnya kan saya lihatnya dari atas soalnya. tahun terbitnya 2018 ya. 2019. 2019 ya. Oh iya di sini ada tahun terbitnya. Yang lainnya tidak ada? Yang lainnya tuh masih dalam proses untuk Masih dalam penerbitannya. proses? Oke. Ada 2 novel yang saya Oke, berarti ini prepare kan yang untuk- sudah dipublis 4. Iya. Berarti yang masih dalam proses 3, 4 buku 4 buku yang Iya, masih dalam proses. dalam proses. Rencananya ke depan nih kakak, novel-novelnya kakak ini mau dikemanakan? Mau di launching ya. Di mungkin launching ya, nanti. Di Fakfak. Di Fakfak. Iya. Iya, biar anak-anak muda Fakfak yang mungkin masih belum terlalu kenal soal kakak Yohanes juga, yang memang banyak anak-anak muda Fakfak itu banyak yang tertarik di novel, tapi mungkin dorang belum tahu kalau iya. di Fakfak ini sebenarnya punya anak negeri yang Iya. paling berbakat di bagian penulisan novel. Oke, kakak Yohanes, kita lanjut soal tantangan-tantangan kakak Yohanes hadapi selama pembuatan penulisan novel. Mungkin pasti ada dong selama kakak Yohanes terjun di dunia penulisan novel, adalah tantangan-tantangan yang kakak Yohanes hadapi, baik itu yang baik ataupun yang kurang baik. Mungkin bisa diceritakan. Tantangannya banyak ya. Ada datang dari manusia, ada datang dari hal-hal lain. Oke. Apalagi kalau kita nulis novel horor Novel ya. horor pasti dong. Pasti ada gangguan. Ada susah tidurnya. Ada susah tidurnya karena kadang kalau kita sudah stuck nih nulis terus tidur, itu novelnya Kebayang. langsung jalan ke dalam mimpi gitu. Jadi selanjutnya itu dia jalan di mimpi. Pas bangun-bangun langsung tulis lagi. Kadang-kadang dapat bantuan juga dari alam Dari kayak gitu mimpi. ya. Terus yang membuat saya termotivasi untuk terus melanjutkan meskipun banyak tantangan dari kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, karena saya tuh dari dulu punya ingin jadi manusia sejarah lah. Oke. Ya, karena kan kalau kita jadi manusia sejarah, kita tuh akan terus dikenang gitu kan. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi motivasinya yang saya dapat dari menulis novel itu cuman ada satu orang Fakfak, menurut saya ya, saya tidak tahu kalau misalnya orang lain mungkin kalau saya over confidence, I'm sorry. Tapi cuman saya seseorang yang bisa ambil cerita-cerita di Fakfak untuk diadaptasi ke sebuah novel. Iya, Itu memang. cuman saya, dan kalau tidak ada orang yang ambil posisi itu, berarti saya mati dengan peran itu. Oke. Karena saya lahir dengan peran itu, seperti itu. Ya, itu Oke. yang motivasi saya. Keren, berarti kakak ini pengen jadi satu-satunya di Fakfak yang bersejarah. Karena Iya. memang tidak banyak anak-anak Fakfak yang terjun ke dunia penulisan novel. Kalaupun ada yang suka novel, paling suka baca saja. Iya, suka baca. Ini baru pertama kali. Memang saya sumpah, saya dalam saya memang suka hobi baca buku. Iya. Dalam sejarah saya baca buku itu saya baru pertama kali dengar dan tahu. Tadi itu saya pikir cewek. Karena kan kebanyakan anak cewek di Fakfak ini yang punya prestasi Nah. menjulang. Ya ada juga anak cowok, cuma lebih banyak cewek. Saya membayangkan ini pasti cewek. Padahal yang datang cowok. Saya lebih kaget lagi pas lihat karya-karyanya. Sangat wow, booming. Apalagi pada saat saya lihat Instagramnya, di bagian sorotan itu ada orang luar negeri yang review Iya, bukunya. ada Itu review. keren. Sangat-sangat keren. Kakak, mungkin harapan-harapan kakak. Harapan kakak ke depan tentang novel-novel yang kakak tulis. Harapan saya ke depan mungkin novel-novel itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain lagi untuk membuat cerita versi mereka sendiri. Karena saya menjadi yang pertama
membuat cerita ini. Jadi mungkin saya berharap dari hal-hal yang sudah saya buat di dalam cerita tersebut, misalnya ada hantu atau lain sebagainya, itu bisa menginspirasi orang lain untuk buat cerita versi mereka sendiri. Jadi Seperti kakak berharap ada anak-anak muda fak-fak lagi yang terjun ke dalam dunia penulisan novel, Ya. bukan cuma kakak. bukan cuma saya. Keren. Ini memang salah satu orang yang sangat menginspirasi dan juga memberikan inspirasi kepada anak muda fak-fak terutama agar terjun lagi di dunia yang memang belum banyak anak fak-fak ini suka. Ya. Mereka mungkin suka baca novel, tapi untuk tulis jarang sekali. Bahkan mungkin saya baru pertama kali ketemu orang anak asli fak-fak yang memang terjun dalam dunia penulisan novel. Mungkin harapannya kakak juga untuk masyarakat, karena kan memang banyak masyarakat yang masih saat mendengar novel masih oke, novel malas lebih suka nonton film daripada novel, lebih suka lihat gambar daripada membaca. Mungkin harapan kakak ke depannya untuk masyarakat Untuk membaca ya. iya, Kalau pastinya untuk novel. Untuk novel ya. Khususnya untuk novel itu ada cara terbaik untuk mengenalkan budaya kita keluar, tapi dengan cara yang santai ya gitu. Bukan dengan cara yang kayak kita memaksa mereka kayak buku-buku yang serius gitu. Tapi dengan cara kita adaptasi cerita-cerita kita ke dalam bentuk novel, itu orang luar bisa mengenal budaya kita secara perlahan dengan ringan gitu dan santai. Oke, mungkin ada rencana ke depan kakak, rencana ke depan untuk novel kakak, karena kan semakin majunya perkembangan teknologi, orang-orang tuh kurang hobi dalam membaca. Mungkin kakak ada rencana untuk membuat karya-karya kakak, novel-novel kakak ini terjun dalam sebuah film atau album gitu? Ada rencana. Ada rencana. Ada rencana. Semoga saja kakak menjadi orang pertama yang membuat Amin. anak putra asli fak-fak ya, pastinya asli fak-fak yang membuat cerita novel, karyanya novelnya sendiri yang dia tulis dengan tangannya sendiri menjadi sebuah karya yang memang membooming. Memang saya lihat juga sudah membooming ya di luar negeri, itu sudah banyak sekali. Keren sekali kakak. Oke, yang terakhir kakak, kata-kata motivasinya dong untuk anak-anak muda fak-fak yang pastinya juga terjun dalam dunia masing-masing ya, masing-masing punya bakat dan terjun dalam dunia bakat-bakat mereka masing-masing. Motivasi untuk mereka. Motivasinya kita lahir punya alasan sendiri-sendiri ya, begitu. Punya alasan kita lahir dan kita punya peran seperti yang tadi saya jelaskan. Orang-orang di luar tuh boleh mengatakan kita apa saja, tapi itu tidak menentukan value kita, nilai diri kita. Seperti itu. Jadi apapun yang orang katakan tentang kita, mereka menilai kita dari sisi manapun, itu tidak akan menentukan nilai diri kita. Jadi percaya sama diri sendiri. Keren. Jadi, Terima kasih banyak kakak. Saya harap semakin maju perkembangan teknologi, karya-karya kakak semakin membooming. Saya harap kakak tidak sampai di sini saja, karena saya juga menunggu launching karya-karya kakak selanjutnya. Dan pastinya saya akan baca salah satu dari buku kakak. Teman-teman juga harus review dan baca. Kita harus sama-sama mendukung putra-putri asli daerah Kabupaten Fak khususnya untuk berkembang dengan bakatnya masing-masing. Terima kasih kakak sudah bersedia hadir di podcast kami. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Untuk teman-teman yang mau mencari karya-karyanya kakak bisa langsung buka di Google Chrome. Ketik aja Yohanes Kabes, nanti muncul semua karya-karyanya kakak. Kalau mau cari-cari karya selanjutnya juga bisa buka di Instagram. Nama Instagramnya? Yohanes Kabes. Yohanes Kabes. Okay. Terima kasih kakak untuk waktunya. Saya berharap juga kepada teman-teman, terutama pemerintah, lebih memperhatikan anak-anak putra-putri asli Kabupaten Fak yang berprestasi. Dan juga bantu untuk mendorong dan berkembang, karena memang siapa lagi yang akan memperhatikan negeri kita ke depan kalau bukan kita sendiri. Oke, yang terakhir saya mau mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal juga untuk kakak Yohanes dan teman-teman yang merayakan hari raya ibadah Natal, dan juga selamat tahun baru untuk semua teman-teman, terkhususnya podcast Embaran Bacarita yang dimanapun Anda berada. Perdana juga kakak Yohanes hari ini sangat-sangat spesial karena kakak shoot di background barunya kita. Ini baru dibuat dan kakak orang pertama yang podcast di sini setelah direnov. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.